Halo badminton lovers, kembali bersama saya Nurul Hamami dan channel YouTube Smash Gitulah TV. Pada saat ini kita ketahui sedang berlangsung kejuaraan bulu tangkis bergu campuran dunia Piala Sudirman yang digelar di kota Suzhou, Cina. Sementara itu, kalau kita melihat kekuatan atau peta kekuatan sekarang ini, memang Cina atau tuan rumah Cina memiliki kesempatan untuk merebut gelar atau mempertahankan gelar mereka yang untuk ke-13 kalinya, karena mereka memiliki 3 pasangan atau 3 nomor yang sangat diandalkan dari 5 partai yang dipertandingkan dalam kejuaraan ini. Siapa saja mereka? Kita ketahui di tunggal putra mereka memang tidak memiliki kekuatan yang sangat bagus ya saat ini dibandingkan pemain-pemain tunggal putra dari Indonesia, Denmark maupun dari Jepang. Jadi kalau kita lihat mungkin di tunggal putra mereka tidak terlalu berharap, tapi juga dapat bisa mencuri angka dari lawan-lawannya. Tapi mereka punya kekuatan di tunggal putri. Tunggal putri kita lihat ada Chen Yufei. Chen Yufei pemain yang sangat berpengalaman pada saat ini dibanding pemain-pemain dari Indonesia misalnya. Tapi dia juga tidak bisa dikalahkan. Dia pernah juga dikalahkan oleh pemain-pemain dari negara lainnya. Kemudian dia juga punya, atau Cina juga memiliki poin atau bisa mendapatkan poin dari nomor ganda putri. Mereka memiliki ganda atau pasangan terkuat dunia, Chen Qincheng dan Jia Yifan. Ini pasangan yang sangat solid dan beberapa kali juga sulit dikalahkan oleh pemain-pemain kita. Dan kemudian yang ketiga, mereka punya kartu truf, yakni dari pasangan Zheng Siwei dan Huang Yaqiong di nomor ganda campuran. Dengan 3 nomor ini mereka tentu saja sudah bisa mengambil 3 poin dari 5 nomor yang dipertandingkan di kejuaraan ini. Lalu bagaimana Indonesia sendiri? Kalau kita lihat sebetulnya kekuatan kita ada di ganda putra, kemudian tunggal putra, dan ganda putri. Jadi seharusnya kita bisa merebut dari 3 nomor tersebut. Bisakah? Saya kira bisa. Karena di ganda putra kita memiliki pasangan nomor 1 dunia, Muhammad Rian Ardianto dengan Fajar Alfian. Kemudian juga ada backup di belakangnya adalah mantan ganda nomor 1 dunia juga, Marcus Fernaldi Gideon dengan Kevin Sanjaya Sukamulyo. Kemudian kita juga di tunggal putra berkesempatan besar juga untuk merebut 1 poin. Karena kita di situ menurunkan ada Jonathan Christie dan juga ada Sinusika Ginting. Jadi keduanya bisa kita harapkan untuk bisa menambah poin untuk Indonesia. Dan jangan lupa kita juga punya pasangan yang baru saja setahun dikawinkan, yakni Apriani Rahayu dengan Fadia Silva Ramadanti. Saya kira itu cukup juga disegani dan beberapa kali mereka membuat kejutan, bahkan merebut gelar di turnamen-turnamen Super BWF Seri. Nah, 3 nomor ini seharusnya menjadi andalan kita untuk bisa merebut poin, sehingga dengan 3 poin pasti ya kita sudah bisa melaju dengan entah itu ke babak selanjutnya di fase grup maupun di fase babak knockout atau babak gugur. Dan alhamdulillah bahwa di fase grup yang sudah dimainkan sejak hari Minggu, jadi Indonesia sudah memastikan langkahnya untuk tampil di babak perempat final. Karena kita yang berada di grup D bersama Thailand, Jerman, dan Kanada sudah mengumpulkan 2 kali kemenangan masing-masing dari Kanada 5-0, kemudian dari Jerman 4-1 yang berlangsung pada hari Selasa tadi, hari Selasa ini. Pada hari Kamis mendatang pada tanggal 18 adalah pertandingan terakhir di grup B. Kita akan menghadapi Thailand dan itu hanya penentuan untuk juara grup, apakah Indonesia atau Thailand. Jadi Kanada dan Jerman yang juga sudah dikalahkan oleh Thailand sudah dipastikan tersingkir dan tidak akan melaju ke babak berikutnya. Lalu bagaimana dengan kondisi kita menghadapi Thailand? Saya kira peluang kita juga, kita tidak perlu terlalu jumawa karena Thailand juga memiliki
pasangan yang tangguh ya, atau pemain-pemain yang tangguh di 3 nomor. Mereka di tunggal putra punya pemain seperti Kunlavut Pititsaren yang cukup sering merepotkan Jonathan maupun Anthony Ginting, dan juga di ganda campuran mereka punya Sapshire Teratnachai dan juga Desapol Puravanakuro. Dan juga yang ketiga, mereka jangan lupa punya pasangan ganda putri yang cukup tangguh juga, yakni Skiti Kerakol dengan Rawinda Prajongjai. Ini juga menjadi musuh bebuyutan bagi pemain atau ganda-ganda di elit bulu tangkis dunia, terutama bagi ganda kita Apriani dan Siti Fadia. Nah, dengan 3 kekuatan ini seharusnya kita juga paling tidak bisa mengambil di nomor ganda putra, harus kita pastikan menjadi milik kita. Kemudian di gari ganda campuran juga harus menjadi milik kita, karena mereka, maksud kami bukan dari ganda campurannya, tapi dari ganda putranya. Kemudian ganda putri kita punya peluang juga cukup besar, dan haruslah kita juga bisa mengambil nomor tunggal putra, entah itu Jonathan yang diturunkan atau yang diturunkan adalah Ginting terhadap Kunlavut Pititsaren. Kalau dengan itu kita bisa menjadi juara, jadi kita mudah-mudahan langkah kita di fase perempat final juga akan lebih baik lagi. Lalu bagaimana dengan kans atau peluang dari negara-negara lain selain Indonesia, Cina, dan Thailand? Saya kira yang sudah kita ketahui lolos juga ke perempat final dari grup D adalah Jepang dan Korea. Kedua negara ini juga memiliki pemain-pemain yang cukup tangguh, terutama Jepang memiliki Akane Yamaguchi, kemudian di tunggal putranya dia punya Jepang memiliki Kodai Naroka, dan juga mereka punya pasangan ganda putri dan juga ganda campuran yang cukup kuat. Jadi kalau kita bertemu dengan Jepang di perempat final misalnya, atau dengan Korea di perempat final, ya ini memang kita harus sudah mulai berhitung siapa-siapa saja yang cocok dengan calon lawan yang akan kita hadapi. Saya kira dengan formasi tim yang kita turunkan sekarang ini, Indonesia setidaknya masih bisa lolos sampai ke babak final. Demikian ulasan dari saya. Mudah-mudahan para pemain kita bisa lolos hingga babak final, dan kita tunggu pada tanggal 20 Mei mendatang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam badminton.